Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, terkhusus pada anak-anak yang soleh dan solehah, generasi penerus agama Islam ini dan juga nusa serta bangsa kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak pada kita semuanya. Kalau kita ingin menghitung-hitung tidak akan bisa, kemudian dinilai dengan yang kita miliki bahkan dengan dunia dan seisinya juga tidak akan bisa. Semua itu ternyata Allah pilih kita menjadi hamba yang berlimpah nikmat, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah ini harus benar-benar kita manfaatkan. Kita gunakan kenikmatan untuk bisa meraih ridhonya. Dan di antara hal yang bisa meraih ridho Allah adalah kita mempelajari ilmu yang berkenaan dengan masalah fikih ibadah. Agar ibadah kita yang merupakan tujuan utama kita hidup di dunia bisa sempurna jamaah sekalian. Dan ini adalah memang kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan di antara perkara yang memang wajib dipelajari oleh umat Islam adalah perkara masalah tayammum. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap muslim itu mengalami kondisi yang sama, bisa berwudu atau dapat berwudu atau dia wajib berwudu dan mandi janabat atau mandi haid, mandi wajib. Namun ada sebagian saudara kita yang memiliki kondisi yang berbeda sehingga dia tidak bisa berwudu, ya, dia tidak bisa mandi wajib, ya. Maka dalam keadaan seperti itu ada ibadah pengganti dari berwudu dan mandi wajib tersebut. Ibadah tersebut adalah ibadah tayammum jamaah sekalian. Baik, kita akan bahas, poin pertama kita akan bahas jamaah sekalian adalah definisi dari tayammum, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang pertama adalah secara bahasa, definisi tayammum adalah al-qasdu. Al-qasdu maknanya adalah menyengaja atau menuju, ya. Jadi makna al-tayammum maknanya adalah menyengaja atau menuju gitu, ya. Dan secara istilah syar'i maknanya adalah al-qasdu ila sa'idi litathhiri listibahati ma yubihuhu al-wudu wal ghuslu. Jadi maknanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, makna tayammum adalah secara istilah syar'i yaitu pergi menuju debu yang suci dalam rangka untuk bersuci agar memperbolehkan apa saja yang diperbolehkan oleh wudu dan mandi wajib. Ya, jadi berangkat atau sengaja mendatangi debu yang suci, ya, untuk bersuci. Maksudnya untuk bersuci dari untuk bersuci jamaah sekalian, ya, untuk bersuci dari hal-hal yang memang melarang kita, mencegah kita dari sholat dan sebagainya. Itu dalam rangka apa jemaah sekalian? Dalam rangka untuk memperbolehkan apa saja yang diperbolehkan oleh wudhu. Ya, seperti yang seseorang kalau sudah mengalami hadas kecil, boleh sholat, boleh melakukan tawaf, boleh menyentuh mushaf, itu kalau berwudhu. Kemudian kalau dalam mengalami hadas besar, dia harus mandi jemaah sekalian. Setelah dia mandi, maka dia boleh melakukan sholat, dia boleh melakukan tawaf di Baitullah, dan dia juga boleh untuk menyentuh mushaf. Nah, tayammum pun demikian. Jadi memperbolehkan apa saja yang dibolehkan oleh wudu dan mandi wajib. Seperti itu jamaah sekalian, itu definisi dari tayammum. Kemudian atau dalam kondisi yang dalam kata lain yaitu mengusapkan debu pada anggota wajah dan juga kedua telapak tangan dalam rangka untuk memperbolehkan
apa yang diperbolehkan oleh wudu dan mandi. Kemudian poin yang kedua jamaah sekalian, disyariatkannya tayamum. Ya, jadi pensyariatan tayamum ini itu telah termaktub ya di dalam Al-Quran, Sunnah dan juga ijma' kesepakatan umat Islam. Kalau di dalam Al-Quran adalah firman Allah surat Al-Maidah. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah." Ya. Di dalam firman Allah berfirman, apabila kalian mengalami hadas lalu kalian ya ingin mencari air, kemudian kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci jamaah sekalian. Dan ini adalah dalil tentang wajibnya tayamum kalau kita tidak menjumpai air setelah mencari-carinya. Kemudian dari hadis Nabi yang mulia, ternyata jamaah sekalian Nabi bersabda, tayamum ini merupakan kekhususan dari umat Islam yang tidak Allah berikan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini adalah kekhususan, yaitu ternyata debu itu bisa memperbolehkan kita untuk sholat. Jadi tidak hanya air saja jamaah sekalian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Jadi seluruh bagian bumi telah dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid, maksudnya tempat sholat, dan juga alat bersuci. Seluruh bagian dari bumi ini jamaah sekalian, itu telah dijadikan untuk kita semua sebagai tempat sholat. Kita bisa sholat ya di mana saja. Kita juga bisa berwudu di mana saja jamaah sekalian. Bersuci dengan tanah yang ada di seluruh bagian permukaan bumi. Fa'inama adrakat rajulan min ummatis salatu fa'indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Maka ya seorang dari umatku menjumpai datangnya waktu sholat, maka disitulah tempat sholatnya dan disitu pula alat bersucinya. Jadi dah nggak usah kemana-mana. Ya, sebab umat yang dahulu jamaah sekalian, selain tidak ada syariat tayamum, maka mereka kalau ibadah itu harus di tempat ibadahnya sendiri. Jadi harus di tempat ibadahnya khusus. Ya, tidak bisa sembarangan ibadah. Contohnya di tanah lapangan terbuka. Kalau kita sebagai umat Islam bebas mau ibadah di mana aja. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang lain, pernah ada seorang ya dilihat oleh Nabi tidak sholat menyendiri jamaah sekalian. Tidak sholat bersama Nabi dan para sahabat yang lain saat itu. Kemudian setelah sholat Nabi bersabda, "Ya fulan ma mana'aka alla tusalliya ma'al qaum." Wahai fulan, apa yang mencegah kamu untuk ikut sholat bersama dengan orang-orang? Orang-orang sholat kok kamu gak ikut sholat? Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullahi asabatni janabatun wala ma'ah." Wahai Nabi, saya terkena junub. Saya mengalami janabat dan tidak ada air bagi saya untuk mandi wajib. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik." Yaitu kamu tetapi saja debu gitu ya. Tetapi saja debu, ya kamu tayamum saja dengan debu karena itu cukup bagi kamu. Lalu jamaah sekalian, kata perawi hadis yaitu Imran bin Husain, ketika datang air, maksudnya ketika datang air jamaah sekalian, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan laki-laki tersebut yang belum mandi janabat tersebut ya sebuah wadah berisi air. Lalu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightasil bihi." Sekarang kamu mandilah dengan air ini. Dan ini menunjukkan seandainya Nabi tidak menjumpai air juga, maka laki-laki tersebut cukup untuk bertayamum. Dan semua ulama sepakat akan disyariatkannya tayamum secara global ya mas kalian. Secara umum semua ulama sepakat tentang masalah tayamum. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, poin yang ketiga, amma yujzi'ut tayammum. Ya, tayamum itu mencukupi dari apa? Ya, poin yang ketiga adalah tayamum itu mencukupi dari apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ulama sepakat bahwasanya tayamum itu adalah badal atau pengganti dari wudu dan mandi. Jadi merupakan pengganti dari wudu dan mandi wajib. Ya, ketika tidak dijumpai air atau sulit untuk menggunakan air. Nggak ada air setelah dicari-cari, atau airnya ada tapi sulit untuk menggunakannya dikarenakan nggak bisa menggunakannya
ya disebabkan karena sakit yang ada. Ya seperti itu jemaah sekalian. Jadi intinya ya, tayamum itu adalah sebagai pengganti dari wudhu dan mandi. Prakteknya nanti sama insya Allah jemaah sekalian. Tayamum sebagai pengganti wudhu dan tayamum sebagai pengganti mandi wajib. Baik mandi wajib dari janabat atau mandi wajib dari haid dan nifas, itu prakteknya adalah sama seperti nanti akan kita praktekkan jemaah sekalian. Mohon benar-benar diperhatikan agar kita benar-benar bisa dan tayamum kita sah jemaah sekalian. Baik, poin yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita bahas adalah tentang masalah syarat-syarat tayamum. Jamaah yang dirahmati Allah, tayamum itu bisa dijadikan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib kalau memenuhi syarat-syaratnya. Ya, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah wujudul uzri bisafarin au maradin. Ya. Jadi jamaah sekalian, jadi 5 syarat ini harus terpenuhi. Syarat yang pertama adalah adanya uzur, safar atau sakit. Nah, ini penting. Berarti seseorang kalau tidak ada uzur tidak boleh menggunakan tayamum. Contohnya dia di rumah saja, tidak safar, atau dia sakit jamaah sekalian. Ya, dia tidak sakit maksud saya. Maka tidak boleh tayamum jamaah sekalian. Dan safarnya itu juga safar yang dia juga nanti harus mencari dulu. Sakitnya pun adalah nggak sembarang sakit. Kalau sakit yang ringan tetap wajib tayamum. Namun kalau sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang membuat dia lama sembuhnya. Semakin lama sembuhnya atau semakin bertambah sakitnya kalau dia menggunakan air. Nah, kalau seperti itu ada uzur yang demikian itu, maka dia diperbolehkan menggunakan tayamum. Jadi seulang, sakit yang membuat seseorang diperbolehkan untuk tayamum adalah sakit yang sudah lumayan parah. Yang apabila dia menggunakan air itu akan bertambah sakitnya atau semakin lama kesembuhannya. Ya, ini diperkirakan ya Mas kalian. Nah, kalau sudah seperti itu maka dia boleh tayamum. Namun tidak cukup syarat yang pertama. Jadi harus syarat yang kedua, yaitu asani dukhulu waqtis shalah. Ya, dukhulu waqtis shalah. Yaitu jamaah sekalian syarat tayamum yang kedua adalah sudah masuk waktunya sholat. Jadi waktu sholat sudah masuk. Sehingga tidak sah tayamum, ya jamaah sekalian, tayamum untuk sholat sebelum datangnya waktu. Ya, sebelum datangnya waktu sholat tidak sah jamaah sekalian. Alasannya adalah tayamum itu adalah toharoh yang darurat. Toharoh yang darurat. Seseorang yang sebelum datangnya waktu sholat kemudian dia bertayamum, maka ini tidak dikatakan darurat ya mas kalian. Ya, kalau sudah seperti itu, maka dia tidak sah tayamumnya. Jadi berarti menunjukkan setiap waktu sholat ya mas kalian, dia harus bertayamum. Seperti itu ya. Jadi intinya masuk dulu waktu sholat, kemudian dia mencari-cari air untuk berwudu. Setelah dicari tidak ada, ya termasuk juga minta juga nggak ada yang punya, maka saat itu barulah dia tayamum. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, tayamumnya seseorang sebelum datangnya waktu sholat maka tayamumnya tidak sah. Baik dia menjumpai air atau tidak. Ya, dalam keadaan begitu tidak sah. Yang kedua, yang ketiga. Syarat yang ketiga jemaah sekalian, diperbolehkan tayamum adalah mencari air. Ya, mencari air dan sulit menggunakannya. Mencari air dan sulit menemukannya, bukan menggunakannya. Jadi jemaah sekalian, setelah masuknya waktu sholat, seseorang mencari mencari sendiri atau dia menyuruh orang lain untuk mencarinya. Ya, sehingga dia mencari air dengan kendaraannya atau dengan temannya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Itu boleh seperti itu. Nah, kalau dia sendirian di padang Sahara misalnya, maka dia melihat dahulu ya sekitar dia dalam 4 arah itu, ya, arah barat, timur, selatan, utara. Dia cari dulu, dia pergi ke arah sana. Nggak ada, dia pergi ke arah sana. Nggak ada, pergi ke arah sana. Jadi memang harus ada usaha dulu jamaah sekalian. Jadi tidak boleh dia cuma ngeliat-ngeliat begini, dicari dulu, ya. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi dia cari-cari dulu, kalau memang tidak ada maka saat itu dia sudah memenuhi syaratnya.
Ya, demikian. Kemudian syarat yang keempat ta'adzurus isti'malihi. Ta'adzurus isti'malihi. Yaitu sulit menggunakan air. Sulit menggunakan air. Dengan adanya seseorang merasa khawatir kalau menggunakan air itu akan hilang nyawanya atau akan hilang fungsi dari anggota tubuhnya atau dia akan semakin bertambah sakitnya jamaah sekalian. Nah, kalau sudah demikian, sekali lagi jamaah sekalian, dia diperbolehkan oleh syariat kita untuk bertayamum. Dan ini adalah syarat yang ada di kalangan mayoritas ulama, ya, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu." Jadi jika kalian sakit atau sedang safar, ya, dan seterusnya gitu, lalu kalian tidak menjumpai air, maka kalian bertayamumlah. Nah, lalu maka kalian bertayamumlah. Jadi seperti itu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang mengalami hadas kecil atau besar, ya, yang harusnya dia untuk berwudu atau dia mandi, kalau hadas besar, dia harus menggunakan air. Namun setelah dia cari-cari air tersebut tidak ada, maka bertayamumlah kalian. Nah, Mujahid bin Jabir seorang tabi'in menafsirkan ayat ini jamaah sekalian, wahiyya lil maridi tusibuhul janabatu idza khafa ala nafsihi falahur rukhsatu fit tayammumi mithlul musafiri idza lam yajidil ma. Jadi ayat ini juga diperuntukkan bagi orang yang sakit yang tertimpa janabat, udah sakit kemudian mimpi basah lagi, atau di dalam keadaan sakit berhubungan intim dengan istrinya. Contohnya jamaah sekalian, sakit, dia mengalami janabat. Apabila dia merasa khawatir terhadap dirinya akan sakit semakin parah atau sembuhnya akan lama atau dia akan meninggal, atau salah satu fungsi dari tubuhnya akan hilang jamaah sekalian gara-gara dia menggunakan air misalnya, maka dia mendapatkan keringanan, ya, kemurahan untuk bertayamum seperti halnya musafir kalau dia tidak menjumpai air. Demikian jamaah sekalian. Dan juga Allah berfirman berdasarkan keumuman ayat, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Nah, orang yang sakit kemudian memaksakan tayamum, sakit parah kemudian memaksakan tayamum, itu sama dengan dia membunuh diri sendiri, walaupun untuk ibadah ini tidak diperkenankan jamaah sekalian. Baik, seperti itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang keempat adalah sulit menggunakan air. Nah, masuk di dalam syarat yang keempat ini, ya, kata sebagian ulama adalah apabila ada air di dekat kita, namun kita khawatir kalau kita mengambil air itu sendiri, itu kita mengkhawatirkan diri kita akan diterkam binatang buas, atau kita akan ditembak atau akan dicelakakan oleh musuh. Contohnya orang yang mempunyai air di depan rumahnya, halaman rumahnya, harusnya wudhu dia aja masukkan atau mandi. Tapi kalau dia mengambil air tersebut atau dia menuju kamar mandi tersebut, dia akan diterkam binatang buas misalnya. Dia khawatir. Atau dia akan dibegal oleh musuh, atau dia akan dibunuh misalnya. Atau dia khawatir hartanya itu kalau ditinggal, kalau dia wudhu, itu akan hilang jamaah sekalian. Ya, akan hilang, diambil oleh pencuri atau ya perampok misalnya. Maka yang demikian itu diperbolehkan seseorang tayamum, ya. Demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, syarat yang kelima. Syarat yang kelima ini penting juga, yaitu debu yang suci jamaah sekalian. Jadi debu yang suci. Nah, debu yang suci ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah debu yang tidak tercampur dengan najis. Ya, walaupun najisnya itu telah mengering, maka tidak boleh tetap jamaah sekalian. Jadi sekali lagi debunya harus yang suci. Walaupun terkena hujan, itu nggak masalah jamaah sekalian. Atau yang penting pernah terkena hujan namun sudah kering. Ya, sudah mengering, maka yang demikian itu diperbolehkan. Nah, debu yang menurut sebagian ulama termasuk tidak boleh menggunakan debu atau tanah hasil dari galian kuburan. Ya, tanah kuburan yang belum digali, maksud saya ini hasil galian kuburan. Jadi kuburan digali, habis itu ada tanahnya jamaah sekalian. Ada tanahnya. Nah, tanah yang hasil galian kuburan ini karena sudah bercampur dengan
najis. Karena tubuh manusia kalau sudah rusak itu, ya, itu akan keluar najis jamaah sekalian dari dalam tubuhnya. Maka ya kalau memang masih belum hancur, itu masih suci. Buktinya kita boleh memandikan jamaah sekalian, ya. Namun kalau sudah dikubur gitu ya, kemudian sudah hancur, berarti tanah seperti ini adalah tanah yang pernah bercampur dengan najis. Ini tidak diperbolehkan untuk bertayamum dengannya. Tidak boleh tayamum dengan debu atau dengan tanah yang berada di bawah kuburan itu. Tapi kalau berada di atas kuburan, selagi tidak bercampur dengan yang dari bawah, maka yang demikian itu tidak mengapa. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 syarat tayamum yang harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian permasalahan berikutnya. Ya, permasalahan berikutnya jamaah sekalian. Itu tentang kasus, ya. Kasus seseorang yang membawa air, hanya saja dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, atau mengkhawatirkan temannya, atau mengkhawatirkan kendaraannya, hewannya akan haus kalau dia menggunakan air. Gimana aja mas sekalian? Apa yang harus dia lakukan? Dia tetap berwudu dengan menggunakan air itu, namun temannya, kendaraannya dalam keadaan kehausan, atau dia bertayamum, ya, bertayamum. Kemudian air tersebut untuk dirinya sendiri untuk minum, atau untuk temannya, atau untuk kendaraannya. Nah, para ulama sudah sepakat, kata Al-Imam Ibnul Munzir, ya, beliau berkata, ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahlil ilmi ala annal musafira idza khashi'a ala nafsihi al-'atsha wa ma'ahu miqdarun yatatahharu bihi minal ma'i annahu yubqi ma'ahu lisyurbi wa yatayammam. Jadi semua ulama semua ahli ilmu yang saya hafal telah bersepakat bahwasanya seorang musafir apabila dia mengkhawatirkan haus, mengkhawatirkan dirinya akan haus, sedangkan dia hanya membawa air sebatas untuk bersuci saja, ya, membawa air sebatas untuk bersuci saja, ya, seperti itu. Contohnya air 1 gelas saja jamaah sekalian, 1 gelas aqua misalnya, ya, dia membawa air sebegitu aja, maka saat itu dia semua ulama sepakat dia harus menyisakan airnya. Maksudnya dia harus, ya, dia tidak boleh memakai airnya. Dia harus mengutamakan apa? Mengutamakan dirinya. Dia harus mengutamakan keselamatan dirinya. Dia harus mengutamakan keselamatan temannya atau kendaraannya jamaah sekalian. Jadi dia tidak menggunakan air itu, dia tetapkan air tersebut itu tidak dipakai, ya, kemudian dia bertayamum. Jadi jamaah sekalian, masya Allah ya. Ya, kita lihat lagi Imam Ibnu Qudamah berkata, langsung saya terjemahkan, orang yang takut, ya, kendaraannya haus sama dengan orang yang takut hartanya hilang. Ya, mirip dengan kondisi seandainya dia menjumpai air, namun antara air dan dia itu ada lis. Lis itu adalah maling, ya. Atau antara dia dengan air itu ada binatang buas yang dikhawatirkan akan mengenai hewannya, atau akan memakan hewannya, atau akan mengambil sebagian dari hartanya. Nah, ya seperti itu. Dan apabila dia menjumpai orang yang sakit, yang khawatir mati jamaah sekalian, maka dia harus memberi minum air tersebut dan bertayamum. Masya Allah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat syariat kita tidak melulu masalah ibadah jamaah sekalian. Ternyata ibadah sosial itu ada bercampur di dalam bab tayamum. Ya, ibadah sosial juga bercampur di dalam bab tayamum. Yang artinya seseorang kalau menjumpai orang lain itu dalam keadaan kehausan, ya sudah dahulukan dia. Ya, kemudian kita bisa tayamum. Saat itu kita bisa tetap ibadah jamaah sekalian. Ya, kita bisa tetap ibadah, ya. Namun tidak sampai menyia-nyiakan diri sendiri, orang lain atau hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat. Hewannya tetap bisa dijadikan buat kendaraan, ya. Kemudian dirinya tetap bisa sholat karena ada solusi tayamum jamaah sekalian. Kemudian poin yang berikutnya, kasus yang berikutnya, man kanat bihi jirahun famadza yaf'al. Orang yang memiliki luka yang dibalut jamaah sekalian. Orang yang memiliki luka yang dibalut gitu ya. Apa yang dia harus lakukan jamaah sekalian? Ya. Nah, pendapat yang kami pilih di sini jamaah sekalian, orang yang memiliki luka yang dibalut gitu ya, maka dia
harus membasuh anggota tubuh yang sehat. Jadi anggota tubuh yang sehat, contohnya tangannya terluka kemudian dibalut. Ya, seperti itu. Kemudian setelah nah kewajiban orang yang seperti itu jamaah sekalian, anggota tubuh yang sehat mana? Anggota tubuh yang sehat ya adalah seluruh tubuhnya selain ini saja. Dia harus berwudu. Kalau mandi dia harus seluruhnya terkena air ya, anggota tubuhnya. Kalau wudu, anggota wudunya terkena wudu gitu ya, terkena air wudu. Nah, dalam keadaan begitu jamaah sekalian, ya pertama adalah dia harus membasuh anggota tubuh yang sehat lalu bertayamum. Ya, bertayamum untuk anggota yang terluka. Ya, seperti itu. Nah, prakteknya bagaimana jamaah sekalian? Prakteknya dia diperbolehkan bertayamum pada anggota yang sakit dulu. Boleh jamaah sekalian. Dia bertayamum pada anggota yang sakit dulu. Jadi anggota yang sakit itu yang dibalut dengan perban misalnya, jamaah sekalian, kita ambil kita ngambil debu, kita lumuri tangan kita dengan debu, ya, kita lumuri tangan kita dengan debu, ya, kita lumuri. Setelah itu kita usap. Kita usap. Kemudian setelah diusap barulah kita berwudu. Barulah kita berwudu jamaah sekalian. Ya. Kita berwudu dan membasahi seluruh anggota tubuh yang sehat kalau itu mandi janabat. Kalau wudu seluruh anggota wudu yang sehat, ya, seperti itu. Jadi tidak mengapa, ya, tidak mengapa dia melakukan demikian. Kemudian yang berikutnya adalah apakah diperbolehkan bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya akan dinginnya air untuk bertayamum untuk mandi janabat. Airnya itu benar-benar dingin, misalnya musim dingin atau salju misalnya, dia khawatir terhadap dirinya nanti akan sakit, ya, karena terkena dinginnya air. Boleh nggak dia tidak mandi janabat tapi tayamum saja? Jawabannya jamaah sekalian, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, diperbolehkan bagi orang yang khawatir terhadap dirinya akan mati. Jadi khawatir dirinya akan mati disebabkan dinginnya air, ya, untuk bertayamum boleh jamaah sekalian. Sebab orang yang mengkhawatirkan dirinya akan mati atau akan sakit itu seperti kedudukan orang yang sakit. Saya ulang, orang yang mengkhawatirkan dirinya akan sakit parah atau mati sama dengan kondisi orang yang sudah sakit parah. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama berdasarkan keumuman ayat tadi yang kita baca jemaah sekalian, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya, sesungguhnya Allah sayang terhadap kalian. Nah, Allah sayang, kenapa kalian tidak sayang? Seperti itu ya. Dan juga ada riwayat jemaah sekalian. Riwayat dari Amr bin As. Amr bin As saat Nabi, ya, saat Amr bin As diutus oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada perang Ghazwatul Dzatis Salasil. Ya. Amr bin As berkata, bahwasannya saya pernah bermimpi basah di suatu malam yang sangat dingin. Ya. Nah, mimpi basah di suatu malam yang sangat dingin. Kemudian saya khawatir kalau saya mandi saya akan mati. Oh, mati nih saya, ngeri ya. Ya. Lalu saya bertayamum, kemudian saya mengimami sholat para sahabat saya. Ya, udah. Berarti saat itu Amr bin As itu mengimami sholat, tidak berwudu, tidak mandi, tapi hanya bertayamum saja. Kemudian ketika saya telah datang kepada Nabi, mereka menyebutkan kepada Nabi. Jadi, ya, bahwasannya setelah saya datang pada Nabi, setelah pasukan perang Ghazwatul Dzatis Salasil itu datang ke Nabi, orang-orang itu, pasukan perang itu ngomong ke Nabi, melaporkan kepada Nabi bahwasannya Amr bin As, kata Amr bin As ya, bahwasannya saya itu ngimami sholat tanpa berwudu, tanpa mandi. Jadi ngimami sholat dalam keadaan janabat. Jadi tuduhannya begitu jamaah sekalian. Kemudian Nabi SAW memanggil pada Amr, ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub, wahai Amr bin As, apakah kamu mengimami teman-temanmu, pasukan-pasukan perangmu dalam keadaan kamu junub? Kok kamu nggak mandi gitu ya? Kemudian saya berkata, wahai Nabi, saya ingat pada firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah.
Iya Nabi, saya nggak berwudu, saya nggak mandi karena saya ingat firman Allah, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Lalu saya tayamum, kemudian saya menyolati, ya bukan menyolati, saya sholat bersama dengan pasukan perang saya. Kemudian Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apapun kepadanya. Tertawanya Nabi menunjukkan bahwasannya Nabi tidak mengingkari ya perilaku dan tafsiran dari Amr bin As terhadap ayat Allah yang mulia itu tadi. Berarti menunjukkan jamaah sekalian, ya, orang yang mengkhawatirkan dirinya akan mati atau dia akan sakit parah karena terkena air dingin, air yang sangat dingin saat mandi wajib, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Baik. Kemudian berikutnya ada lagi permasalahan jamaah sekalian, karena kasus untuk tayamum ini menarik juga jamaah sekalian ya. Orang yang mengalami waktu yang sempit, ya, orang yang mengalami waktu sempit, waktu sholat yang sudah hampir habis maksudnya. Sekiranya kalau dia menggunakan air, wudhu menggunakan air, atau dia mandi, maka waktunya akan habis ya mas sekalian. Karena wudhu itu butuh beberapa detik ya mas sekalian. Kemudian kalau tayamum sedikit sekali, sangat cepat kilat gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah dia boleh untuk tayamum ya supaya cepat menjumpai waktunya sholat ya, seperti itu ya mas kalian. Nah, jawabannya mas kalian, pendapat yang kami pilih di sini adalah tetap tidak boleh. Saya ulang ya, orang yang mengalami kondisi seperti ini tetap tidak boleh untuk bertayamum walaupun waktunya habis, nggak apa-apa. Tetaplah dia harus berwudu kalau dia mengalami hadas kecil. Tetaplah dia harus mandi wajib kalau dia mengalami hadas besar, ya. Seperti itu jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum," dan seterusnya sampai menjumpai kalimat falam tajidu ma'an fatayammamu, ya. Lalu kalian tidak menjumpai air setelah mencari-cari, maka bertayamumlah. Nah, para ulama yang berpendapat ini mereka mengambil istimbat, kesimpulan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilangnya air, tidak dijumpainya air sebagai syarat bolehnya tayamum. Lah dia ada air kok. Kalau alasan waktunya sempit itu tidak menjadi alasan diperbolehkannya. Kemudian ada lagi firman Allah, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salatnya salah satu kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Dan lain-lain ayat tentang masalah wajibnya berwudu sebelum salat. Nah, dari hadis-hadis yang ada itu, ya, orang tersebut diperintahkan untuk menggunakan air. Kalau dia menjumpai waktu salat ya alhamdulillah. Namun kalau dia tidak menjumpai waktu salat, ya, karena telat, contohnya telatnya karena malas, ya dia berdosa saat itu. Tapi tetap dia tidak boleh jamaah sekalian menggunakan tayamum, ya, seperti itu. Dia tetap harus melakukan wudu atau mandi wajib. Kasus yang berikutnya jamaah sekalian, menarik lagi ya. Siapa saja yang bangun dari tidurnya dalam keadaan menjumpai waktu sholat itu sudah sempit Pak. Contohnya 5 menit sebelum, atau 2 menit lah, kalau 5 menit kelamaan gitu ya. 2 menit sebelum matahari terbit. Ya kesiangan subuh berarti ya. 2 menit sebelum matahari terbit misalnya. Dia bangun itu. Ya, apa yang harus dilakukan jamaah sekalian? Apakah dia boleh tayamum agar cepat bisa menjumpai sholat atau bagaimana? Tentang hal ini jamaah sekalian, tetap jawabannya dia harus mandi. Kalau dia wajib mandi janabat, atau tetap dia harus berwudu jamaah sekalian. Kemudian sholat walaupun setelah habis waktunya. Nggak masalah udah. Nggak masalah. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Dan ini adalah pendapat yang kuat insya Allah ya. Alasannya apa jamaah sekalian? Alasan yang pertama, ya, dia tetap harus wudu kalau mengalami hadas kecil, tetap wajib mandi, wajib apabila mengalami hadas besar, tidak boleh dia bertayamum walaupun dia sholat dalam keadaan sudah di luar waktu. Alasannya yang pertama, karena waktu bagi orang yang ketiduran itu adalah ketika dia bangun. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu laisa fi naumin tafrid,
ingatlah sesungguhnya di dalam kondisi ketiduran itu tidak ada istilah ya dia lalai. Tidak dikatakan lalai jamaah sekalian. Innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Yang dikatakan kelalaian adalah seseorang yang belum melaksanakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya tanpa uzur itu ya. Seperti itu ya mas kalian. Nah hadis ini menunjukkan bahwasannya sudah waktu sholat dia adalah ketika dia bangun. Ketika dia bangun dan ingat itulah waktu dia. Walaupun itu di ujung penghabisan waktu sholat subuh misalnya. Atau waktu sholat asar sebelum terbenam matahari gitu ya. Nggak masalah. Walaupun ketika dia selesai berwudu atau selesai mandi, itu dia sudah berada di akhir dari waktu tersebut. Atau waktunya sudah habis, nggak masalah. Karena intinya ya mas kalian, waktu sholat bagi orang yang ketiduran atau lupa adalah ya saat dia ingat, saat dia bangun gitu saja. Mau waktu itu adalah masih dalam waktu sholat atau sudah di luar sholat, atau bahkan sudah berhari-hari atau sudah berbulan-bulan, maka ketika dia ingat, maka saat itulah waktu sholat. Ya seperti itu ya mas kalian. Nah berbeda dengan orang yang bangun di awal waktu, udah bangun adzan subuh tapi dia tidur lagi. Nah ini hati-hati ya mas kalian. Dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, calon generasi penerus agama dan nusa serta bangsa kita yang kita cintai. Nah berarti kalau sudah bangun, ya bangun ketika menjumpai azan subuh misalnya, kemudian dia ketiduran, dia tidur lagi karena masih ngantuk gitu ya, maka orang yang seperti ini kalau dia bangun itu dikatakan lalai. Ya, ini tidak diperuntukkan hadis ini bagi orang yang sudah bangun di awal waktu kemudian tidur lagi ya mas kalian. Ini namanya adalah kelalaian dan dosa besar. Walaupun dia melaksanakannya nanti di waktu sholat berikutnya, maka saat itu dia sudah berdosa. Kasus berikutnya ya mas kalian, faqidut tahurain kata para ulama, yaitu orang yang tidak menjumpai atau orang yang tidak dapat menggunakan dua alat bersuci. Makai air nggak bisa, makai wudhu nggak bisa, berarti nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu dan juga nggak bisa tayamum. Itu gimana ya mas kalian? Pendapat yang kami pilih ya mas kalian, yang kami condong padanya adalah dia tetap sholat ya mas kalian, ya tetap sholat dalam kondisinya dia di waktu tersebut dan dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Ya saya ulang, tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Dia sholat ya sesuai dengan kondisi dia. Kondisi tidak kondisi berhadas, ya sholatlah. Tidak berwudu, juga tidak tayamum, ya maka saat itu dia sholatnya sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi setelah uzur seperti itu hilang. Contohnya jamaah sekalian adalah ketika seseorang yang mengalami penyiksaan dari orang kafir, nasallallahu salamata wal afiyah lana walakum wal jami'al muslimina wal muslimat. Ya. Ada seseorang disiksa atau dihukum atau diikat sama orang-orang kafir. Ya, atau diikat sama orang jahat. Diikat di mulutnya, diikat di mana? Ya diikat di mana aja. Ya gitu. Dia diikat contohnya di tiang atau diikat di di bangku misalnya, ditutup mulutnya dan sebagainya, atau mulutnya tidak ditutup. Yang penting dia diikat, tangannya tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kakinya pun demikian. Nah kondisi begini jamaah sekalian nggak bisa dia berwudu, nggak bisa juga dia bertayamum gitu ya. Maka kondisi seperti itu datang waktu sholat dia harus sholat ya walaupun tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Nah dalam keadaan begitu sholat dia sudah menggugurkan kewajiban karena orang seperti ini masuk dalam firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, surat At-Taghabun ayat 16. Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Dan orang itu sudah melakukan ketakwaan pada Allah, perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Maka saat itu sudah menggugurkan kewajiban dan tidak wajib lagi mengulangi. Ya. Kemudian ada permasalahan yang lain ya Mas kalian. Ya, permasalahan yang lain yaitu bagaimana hukumnya melaksanakan lebih dari satu sholat wajib.
dengan menggunakan satu tayamum. Dalam kata lain, boleh nggak tayamum itu fungsinya seperti berwudu? Kalau berwudu itu, kita boleh melakukan sholat wajib dan sholat sunnah berapapun selagi belum batal. Lalu tayamum seperti itukah? Seperti berwudukah gitu ya? Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini kami memilih pendapat yang berhati-hati jamaah sekalian. Bahwasanya tayamum hanya bisa dipakai untuk satu kali sholat wajib dan beberapa kali sholat sunnah. Saya ulang, bahwasanya tayamum hanya bisa dipakai untuk satu kali sholat wajib dan beberapa kali sholat sunnah. Ini adalah madhab dari mayoritas ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarhul Muhadzab, ya. Dalam kitab Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, jamaah sekalian, ya, karena terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya beliau berkata, minas sunnati alla yusalliya bitayammumi illa maktubatan wahidatan. Di antara sunnah, maksudnya sunnah ini adalah ajaran Nabi, sunnah Nabi adalah seseorang tidaklah melakukan sholat dengan menggunakan tayamum kecuali satu sholat wajib saja. Tsumma yatayammamu lil ukhra. Kemudian dia melakukan tayamum untuk sholat wajib yang berikutnya. Wa qaulus sahabiyyi minas sunnati lahu hukmur rafa' ala sahihi 'indal muhadditsina wal usuliyin. Dan apabila seorang sahabat berkata sunnah, termasuk sunnah dan sebagainya, maka ini hukumnya sama seperti hukumnya marfu. Jadi hukumnya adalah hukum marfu menurut pendapat yang sahih dari kalangan imam ahli hadis dan juga ahli usul fikih. Maksudnya adalah itu termasuk sunnah Nabi juga. Ya, sunnah Nabi juga dan ini termasuk ajaran Nabi. Jadi intinya setelah datang waktu sholat wajib yang lain, maka dia wajib mencari air lagi. Sikapnya wajib mencari air lagi. Jadi nggak boleh. Jadi kewajiban mencari air itu adalah setiap datangnya waktu sholat. Ya, setiap datangnya waktu sholat. Jadi dia harus mencari air lagi. Kalau nggak dapat berarti tayamum lagi. Begitu seterusnya jamaah sekalian. Kemudian niat tayamum jamaah sekalian. Ketika kita berwudu, niat kita adalah menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas kecil. Kalau kita mandi janabat atau mandi haid, kita menghilangkan hadas besar. Ya. Jadi kalau wudu, saya ulang, kita berniat untuk menghilangkan hadas kecil agar bisa melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan tayamum? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, tayamum itu ada perbedaan, walaupun sebagai pengganti tapi ada perbedaan jamaah sekalian. Ya, bahwasanya tayamum tidaklah bisa mengangkat hadas, tidaklah bisa menghilangkan hadas kecil apalagi yang besar, nggak bisa jamaah sekalian. Ya. Jadi seseorang tidaklah terangkat hadasnya dengan dia bertayamum. Nah, ketika dia niat tayamum niatnya adalah istibahatu as-shalah. Niatnya adalah untuk memperbolehkan sholat jamaah sekalian. Jadi prakteknya gimana jamaah sekalian? Ya prakteknya adalah saya niat untuk memperbolehkan sholat zuhur misalnya. Ya, memperbolehkan sholat zuhur dari janabat. Kalau memang dia mengalami junub. Atau saya berniat memperbolehkan sholat zuhur misalnya, ya, dari hadas. Memperbolehkan sholat ya dari hadas. Jadi walaupun dia berhadas, tapi kita niat bertayamum untuk untuk diperbolehkan sholat. Sebab seseorang kalau dia mengalami hadas itu nggak boleh sholat ya mas kan, dia dilarang, ya nggak boleh dia seperti itu. Nah kita tayamum dengan niat untuk memperbolehkan sholat, ya untuk memperbolehkan sholat, ya untuk memperbolehkan sholat walaupun dalam kondisi janabat atau kondisi hadas kecil dan sebagainya. Ya seperti itu jamaah sekalian. Kemudian pembatal tayamum. Pembatal tayamum jamaah sekalian. Pembatal tayamum itu ada dua macam. Yang pertama adalah segala hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Kalau ingin mengetahui jamaah sekalian pembatal wudu itu apa saja, maka silakan dibuka lagi ya atau disimak lagi video kita ya tentang masalah fikihnya wudu jamaah sekalian.
Karena pembatalnya wudhu itu juga membatalkan tayamum. Ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam yang ada. Ya, seperti itu. Kalau pembatal wudhu itu apa saja yang keluar dari jalan depan dan belakang. Ya, termasuk tidur terlelap, termasuk pingsan dan sebagainya. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, pembatalan kedua adalah ar-riddah, yaitu kemurtatan. Maksudnya keluar dari Islam. Kemudian ada kasus lagi jamaah sekalian. Ini sebelum kita mempraktekkan, nanti insya Allah terakhir kita akan jelaskan tentang ini tayamum jamaah sekalian, tata caranya. Orang yang sudah bertayamum dan sudah melakukan sholat, kemudian masih di dalam waktu sholat tersebut datanglah air. Sholatnya udah selesai. Sholatnya udah selesai dengan menggunakan tayamum. Kemudian masih waktu itu, masih waktu sholat itu juga, ya. Kemudian dia datang air. Jamaah sekalian ya, ini mohon maaf salah. Jadi dia sholat dengan tayamum. Kemudian dia dalam keadaan masih sholat, bukan waktu sholat, maaf. Dia dalam keadaan masih sedang sholat, ya. Kemudian datanglah air. Tiba-tiba ada yang orang jual air. Kalau dulu itu ada sebagian wilayah Jakarta itu ada yang jualan air gitu jamaah sekalian, ya jualan gerobak air gitu ya, dengan terdengar suara rodanya itu kling celing 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 gitu ya. Nah, berarti saat itu dia menjumpai air itu jamaah sekalian. Dia sholat dengan menggunakan tayamum. Lagi sholat kok datang air, atau tiba-tiba listriknya nyala, ya, atau pokoknya ada air lah. Apakah dia harus meneruskan sholatnya atau dia putus sholatnya? Jamaah yang dirahmati Allah, memang para ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini pendapat yang kami pilih adalah dia teruskan sholatnya saja. Dia tidak usah memutus dan membatalkan sholatnya. Karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum." Dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Nah, para ulama yang berpendapat ini mereka beristimbat bahwasannya tidak boleh ia keluar dari sholat itu karena walaupun ia telah kedatangan air, tidak boleh jamaah sekalian. Dia tetap harus teruskan sholatnya. Alasan yang kedua jamaah sekalian, ya, bahwasannya toharoh itu memiliki waktu sendiri. Sholat juga memiliki waktu sendiri, ya. Dan ketika dia sudah berada di dalam sholat, dia tidak diwajibkan lagi untuk bertoharoh jamaah sekalian, ya. Sebab dia telah melakukan tayamum sesuai dengan yang diperintahkan, dan dia sudah keluar dari kewajiban toharoh dengan takbiratul ihram. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, berarti saat itu dia sedang melaksanakan kewajiban yang lain, ya. Sudah tidak diwajibkan lagi masalah toharoh. Kewajiban toharoh dia sudah gugur dengan tayamum yang sudah diperintahkan itu. Jadi tidak boleh dia membatalkan, tidak boleh membatalkan toharoh yang telah lalu waktunya. Kemudian permasalahan berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang, kalau tadi permasalahan orang yang sholat menggunakan tayamum, kemudian dalam waktu sholat itu atau saat dia sholat, maka saat itu datang air. Nah, ini kasus yang lain ya mas sekalian, dia sholat menggunakan tayamum, kemudian datanglah air dalam keadaan masih ada waktunya. Masih ada waktunya. Masih ada waktu sholat itu. Contohnya dia selesai sholat zuhur jam 12:30 misalnya. Kemudian tiba-tiba pas dia selesai sholat zuhur, ya, dalam keadaan dia selesai sholat zuhur, kemudian jamaah sekalian, dia mendengar ada orang yang jual air dan dia bisa membelinya ya mas sekalian. Atau listriknya nyala, airnya bisa ini, ya. Atau ada yang membawa air. Nah, sewaktu sholat zuhur masih ada 12:30 ya mas sekalian. Pertanyaannya, apakah dia saat itu wajib mengulangi sholat? Jamaah sekalian, di dalam hal ini ulama juga beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat, dan pendapat yang kami pilih di sini dalam kajian ini adalah seseorang yang sudah sholat dengan tayamum, kemudian dia kedatangan air masih di dalam waktu sholat itu, maka dia tidak ada kewajiban mengulangi sholat. Ingat ya mas sekalian, tidak ada kewajiban mengulangi lagi sholatnya. Namun memang nggak wajib, namun dia dianjurkan untuk mengulanginya. Nggak wajib tapi dianjurkan. Kok bisa aja mas sekalian? Karena ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud An-Nasai dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita pernah ada dua orang laki-laki pergi safar. Lalu datang waktu sholat dalam keadaan kedua-duanya nggak ada air. Nggak bawa air. Ya udah dicari-cari nggak ada. Kemudian keduanya
bertayamum dengan debu yang suci, kemudian sholat. Kemudian setelah keduanya selesai sholat, masih di dalam waktu sholat itu juga, ya jemaah sekalian, masih di dalam waktu sholat itu juga, keduanya menjumpai air. Ya, keduanya menjumpai air, masih dalam waktu sholat itu juga. Kemudian sikap keduanya berbeda. Salah satu dari keduanya mengulangi wudhu dan sholat. Jadi mengulangi wudhu dan sholat. Nah, yang lain, yang satunya lagi, dia tidak mengulangi untuk berwudhu dan nggak sholat, udah selesai. Kewajibannya sudah gugur gitu ya. Kemudian setelah selesai safar jamaah sekalian, keduanya datang pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan ya perilaku dari keduanya yang berbeda itu. Itulah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sering bertanya jamaah sekalian tentang permasalahan yang mereka hadapi. Dan hendaknya kita sebagai hamba Allah yang ingin sempurna ibadah kita adalah seperti itu jamaah sekalian, sering bertanya kepada orang yang mengerti ilmu. Kemudian cerita jamaah sekalian, lalu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak mengulangi salat, asabtas sunnata wa ajza'atka salatuka. Kamu yang nggak ngulangi salat, nggak ngulangi wudhu dan salat, kamu telah tepat dengan sunnah Nabi. Kamu telah tepat dengan sunnah saya. Dan salatmu sudah cukup dan sah bagi kamu. Kemudian Nabi bersabda juga kepada orang yang berwudu dan ngulangi salat, lakal ajru marratain. Untuk kamu yang ngulangi wudu dan salat, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Masya Allah, dapat double ya mas kalian ya. Jadi intinya tetap dianjurkan untuk mengulangi walaupun tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir ya mas kalian, dari tadi kita berbicara tayamum. Prakteknya itu gimana sih gitu ya? Oke jamaah sekalian, sebelum kita menjelaskan tata cara tayamum, dan ini adalah pembahasan closing kita. Kita akan jelaskan dulu hadis Nabi ini tentang dasarnya tayamum jamaah sekalian. Riwayat hadis yang paling sahih di kalangan para ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala ya, dari seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abza jamaah sekalian. Mohon maaf, namanya Abdurrahman bin Abza. Ya, dari Abdurrahman bin Abza, dia berkata, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Umar. Jadi Abdurrahman bin Abza ini, maaf, bukan sahabat nih sepertinya. Ya, Abdurrahman bin Abza bercerita pernah ada seorang laki-laki datang kepada Umar. Lalu laki-laki itu berkata, "Inni ajnabtu falam usibil ma." Ya, wahai Umar, gimana nih saya mengalami junub dan saya tidak mendapatkan air. Saya tidak bisa memperoleh air gitu ya. Kemudian Ammar bin Yasir, nah ceritanya jamaah sekalian, ya, saat itu Ammar bin Yasir berkata kepada Umar, ya, berkata kepada Umar, "Ama tadhkuru ana kunna fi safarin ana wa anta." Ya. Fa amma anta falam tusalli. Jadi intinya jamaah sekalian, setelah Umar itu ditanya oleh seseorang, maka Umar itu memberikan fatwa, ya kamu jangan sholat dulu sampai menjumpai air. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, kemudian fatwa Umar itu jamaah sekalian yang ya tidak sesuai. Seorang nggak sholat sih gitu ya. Itu ternyata sampai ke telinganya Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang mulia yang lain. Ya. Kemudian Ammar bin Yasir mengingatkan Umar bin Khattab. Lihat jamaah sekalian, sikap para sahabat tidak ada yang menjilat. Walaupun Umar bin Khattab dia menjadi seorang khalifah, dia ilmunya itu tinggi jamaah sekalian. Ya, begitu juga beliau tegas, keras ya di dalam masalah kebenaran. Namun Ammar bin Yasir tidak ada menjilat. Dia menegur kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ingatkah kamu ketika kita berdua saat itu safar?" Ya, saat itu kita safar, kita berdua mengalami junub loh. Kemudian kita tidak menjumpai air. Ya. Nah, karena tidak menjumpai air, kalau kamu waktu itu sikapnya adalah tidak sholat. Wa amma ana fatama'aktu. Adapun saya, kamu nggak sholat, tapi kalau saya berusaha, saya berguling-guling dengan debu. Ya, saya berguling-guling dengan debu, lalu saya sholat. Ya, kalau saya tetap sholat, tapi sebelum sholat saya berguling-guling dengan debu. Ya, seperti itu.
Jadi Ammar bin Yasir sebenarnya sudah tahu ya tata caranya. Nah, sebagaimana tayamum itu sebagai pengganti wudhu, maka seperti itu pula caranya adalah dengan berguling-guling ya mas kalian. Ini menurut Ammar bin Yasir. Jadi tidak dibasuh dengan air, tapi anggota yang harusnya dipakai buat wudhu itu dilumuri dengan debu-debu dengan cara dia berguling-guling. Ya seperti itu, seperti ayam ya mas kalian. Ya kita tahu kan ayam itu atau hewan kalau lagi main debu seperti itu. Nah kemudian saya sholat. Kemudian saya menyebutkan dan menceritakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan kepada Nabi tentang perilaku kita itu tadi. Ya, perilaku saya khususnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Innama kana yakfika hakadha." Aduh, kamu ngapain berguling-guling wahai Ammar bin Yasir? Sebenarnya cukup bagi kamu untuk melakukan begini saja. Nah, ini dilihat ya mas kalian. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffayhil ard. Cukup bagi kamu melakukan seperti ini saja. Nah, Nabi langsung mempraktekkan. Ya. Nabi langsung mempraktekkan, yaitu beliau menepukkan kedua telapak tangannya pada tanah. Kemudian beliau meniup keduanya. Tujuannya agar debu yang nempel di tangan itu tidak terlalu banyak. Ya, jamaah sekalian. Sebab kalau tidak ditiup, yang terjadi adalah kita bedakan dengan tanah jamaah sekalian. Jadi tiup, boleh juga dengan ditepuk gitu ya. Kemudian Nabi meniup, kemudian Nabi mengusap wajahnya dan juga kedua telapak tangannya. Ya, seperti itu. Kemudian telapak tangannya atas, kemudian bawah. Nah, seperti itu. Telapak tangan atas, kemudian sininya, kiri. Kanan dibasuh dengan kiri dibasuh dengan kanan, kemudian setelah itu sela-selanya. Demikian. Seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari hadis yang mulia ini baik kita akan praktekkan tata cara dari tayamum jemaah sekalian. Kita akan singkirkan ya. Jadi caranya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tata cara tayamum kalau memang sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum-hukum yang tadi kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah kita membaca bismillah. Bagaimana wudhu kita mulai dengan bismillah, maka tayamum dengan menggunakan atau dengan memulai bacaan bismillah. Setelah itu kita tepukan kedua telapak tangan kita dalam keadaan merenggang gini jamaah sekalian, supaya debu itu ya pada masuk ke sini. Jadi ini anggap debu jamaah sekalian. Anggap debu ya. Anggap debu karena kalau taplak ini tidak ada debunya. Ya, seperti itu. Kemudian kita tepukan jamaah sekalian. Bismillah tadi ya, bismillah, habis itu kita tepukan. Kemudian setelah itu dengan cara ditiup. Ya, kalau memang debunya banyak kita tiup, boleh juga dengan ditepuk. Ya, tapi masih nempel debu itu. Nah, setelah itu diusap wajahnya, seluruh bagian wajah seperti halnya kalau kita wudhu mengusap wajah. Jadi diusap sampai sini, kemudian bawah wajah seperti ini. Wajah tidak dihapus, tidak diusap jamaah sekalian. Setelah itu tanpa menepuk lagi jamaah sekalian, itu langsung mengusap telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, mengusap telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan, habis itu seperti ini, sudah selesai. Dah. Jadi tata cara tayamum selesai, atau begini selesai. Ya, seperti itu jamaah sekalian tata cara tayamum yang cukup. Jadi intinya mengusap wajah dan dua telapak tangan, ya, dua telapak tangan itu sampai pergelangan saja menurut riwayat yang sahih. Karena kan diceritakan adalah kaf itu adalah telapak tangan sampai pergelangan saja. Nah, itu tata cara yang kita pilih dalam kajian ini, yaitu tata cara yang paling sahih. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwasannya selain dari tata cara ini ada tata cara yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita umat Islam. Seperti mereka menepukkan dua kali. Satu kali tepukan buat wajah, satu kali tepukan lagi buat telapak tangan. Ini juga tidak boleh kita ingkari. Biarkan saja mereka demikian. Ada lagi jamaah sekalian, saudara kita yang mengusap tangan itu tidak cukup sampai pergelangan saja, tapi sampai siku, bahkan ada yang sampai ketiak. Ini juga tidak usah diingkari jamaah sekalian. Karena yang demikian ini juga ada riwayatnya, walaupun riwayat ini adalah riwayat yang menurut para ulama ini diperselisihkan, ya. Namun sikap kita adalah tidak usah kita
eh, mengingkari mereka, dan insya Allah juga tayamum mereka sah, tayamum kita insya Allah juga sah ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian fikih tentang masalah tayamum, tentang masalah debu jemaah sekalian. Kalau memang yang terbaik adalah debu yang memang bisa mengepul jemaah sekalian. Debu yang memang bisa mengepul. Namun kalau memang tidak ada, maka apa saja yang nempel di atas permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai alat tayamum. Ya, debu yang mengepul tuh ketika ditepuk begini, itu ada kepulannya. Ada debu-debu kecil, partikel debu kecil yang nempel pada udara jemaah sekalian. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik jemaah sekalian. Ya. Nah, kalau memang tidak ada, maka apa saja yang nempel di tembok itu bisa jemaah sekalian. Kemudian yang nempel di mana-mana itu bisa kalau memang ada debu. Wallahu a'lam bishawab. Sekira ya, kajian, penyampaian, pemaparan tentang masalah fikih tayamum saya anggap cukup, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat dan juga anak-anakku sekalian, anak-anak soleh dan solehah, calon generasi penerus agama, nusa dan bangsa. Yang ingin bertanya dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan. Bismillah. Nah Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan ana bacakan Ustaz. Yang pertama dari hamba Allah, apakah tayamum itu berlaku untuk beberapa kali sholat Ustaz? Barakallahu fiik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada penanya yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apakah tayamum untuk beberapa kali sholat? Memang para ulama berbeda pendapat jemaah sekalian. Namun pendapat yang berhati-hati yang kita pilih dalam kajian ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya tayamum itu untuk satu kali sholat wajib saja dan beberapa kali sholat sunnah. Jadi tayamum sekali lagi adalah untuk sekali sholat wajib saja dan beberapa kali sholat sunnah. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Nah, kalau sudah demikian itu berarti kita setiap kali kita datang waktu sholat wajib kita harus bertayamum. Harus bertayamum walaupun kita belum batal. Sebab dengan habisnya waktu itu, habisnya waktu sholat menuju sholat yang berikutnya, maka sudah dikatakan batalnya tayamum kita. Ya, seperti itu. Jadi untuk sholat wajib lakukan satu tayamum, satu sholat wajib. Namun untuk sholat sunnah sesuka kita. Jadi antara sholat wajib dengan sholat wajib berikutnya kita banyak melakukan sholat sunnah, nggak masalah dengan menggunakan tayamum sholat wajib itu. Ya, jadi seperti itu. Walaupun saya juga tidak mengingkari kalau ada yang mengatakan bahwasannya ya, tayamum itu dipergunakan untuk berkali-kali sholat wajib dan sholat sunnah selagi belum mengalami pembatal, ya, selagi belum mengalami hadas, seperti halnya hadas di dalam wudhu. Ya, ada yang memang berkata demikian, tapi kalau saya memilih pendapat yang berhati-hati. Alasannya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tadi sudah menjelaskan tata cara tayamum itu mudah. Ya, karena mudah sudah lakukanlah jemaah sekalian seperti itu, diulang-ulang lagi. Jadi seperti itu. Kemudian pada saudara-saudaraku yang sedang sakit, yang memang ada uzur menggunakan debu untuk tayamum, maka hendaknya orang yang masih sehat itu memberikan, itu mencarikan debu yang memang mengepul gitu ya, yang dari luar gitu ya, dicarikan ya untuk bertayamum bagi dia. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia mungkin tidak bisa keluar karena sakit, ya sudah diambilkan tanah gitu ya, atau debu yang mengepul yang dipergunakan untuk tayamum. Jadi seperti itu. Ini termasuk kita sayang terhadap saudara kita. Allah alam bisawab. Lanjut. Nah Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kemudian di pertanyaan kedua Ustaz, jika kami bertayamum untuk sholat zuhur di sebuah tempat perkemahan yang disebabkan oleh mati listrik, lalu saat menjelang asar baru mendapatkan listrik on kembali Ustaz, apakah sholat zuhur yang tadi itu kami ulangi dengan air yang baru mengalir lagi Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, kalau memang kasus seperti itu ya, bagi penanya mohon diingat
pertama kita jangan langsung tayamum dulu sebelum kita mencari air. Nah, sudah datang waktu zuhur misalnya. Ya kita cari dulu air. Ya, seandainya memang kita mencari-cari tidak ada, kita membeli air karena kita punya duit untuk beli air. Kok nggak ada gitu ya? Ada teman kita tapi jauh, sekilo gitu ya. Ya kalau memang bisa beli, lakukan beli jamaah sekalian. Apalagi kita punya kendaraan motor, mobil, hanya beli sekedar air untuk bukan minum tapi untuk berwudu, lakukan itu. Dan tetap wajib kita saat itu untuk berwudu. Ya, seperti itu. Namun kita katakanlah mungkin penanya sudah memenuhi syarat ya. Kalau memang sudah seperti itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih dalam waktu sholat zuhur, kemudian datang air listrik, air nyala gitu ya. Maka kalau sudah demikian itu, pendapat yang dipilih dalam kajian kita kali ini, dia tidak wajib lagi mengulangi. Sebab kewajiban dia sudah gugur saat dia melakukan sholat itu. Dia sudah melaksanakan sholat, ya. Dia sudah melaksanakan sholat sesuai dengan kewajibannya. Nah, namun walaupun tidak wajib mengulangi, tadi kita katakan bahwasannya dia disunnahkan atau dianjurkan untuk mengulangi juga. Nah, karena datang air nih, air nyala, ya sudah, wudu lagi. Kemudian sholat lagi ngulangi, agar kita bisa mendapatkan 2 pahala. Namun kalau tidak ngulangi, maka sudah gugur kewajiban kita. Tadi jawaban Nabi adalah asabta sunnah, sudah sesuai dengan sunnah Nabi dan sholat kita sudah sah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Nah Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian tadi Ustaz adalah pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan pada kajian kali ini. Silakan. Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kita sudah menyaksikan beberapa hal yang berkenaan dengan masalah fikih tayamum. Semoga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil faedahnya. Semoga kita juga bisa benar-benar mengambil faedahnya bahwasanya tayamum itu memang disyariatkan untuk umat ini saja. Ini adalah keunggulan yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Namun keunggulan tersebut juga bersyarat. Bagi yang menetapi syaratnya maka lakukanlah. Ya sesuai dengan hukum-hukum tadi yang kita sudah bahas. Ya semoga Allah memberikan faedah bagi kita semua dan berikan taufik bagi kita semua untuk bisa mengamalkannya. Ini adalah ibadah yang mudah tapi jangan diremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya kata-kata yang tidak berkenan dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.